Shalom, bersyukur hari ini bisa bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan yang hari ini kita akan pelajari bersama-sama dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Judul firman Tuhan berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ayat firman Tuhan ini akan kita pelajari bersama-sama pada saat ini. Kiranya saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita hari ini, hidup bersama dengan Allah. Hidup bersama dengan Allah. Dari ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Hidup bersama dengan Allah. Inilah tema yang akan kita pelajari pada saat ini. Jika kita melihat teks firman Tuhan yang sudah kita baca, maka ada beberapa hal yang menjadi penekanan kita. Yang pertama, judul dari kebenaran firman Tuhan ini, atau yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu berjaga-jaga. Kemudian, kita juga menemukan di dalam surat Tesalonika tentang kedatangan Tuhan atau parousia. Tema ini menonjol dalam surat Tesalonika. Tetapi yang menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan, ternyata jemaat di Tesalonika ada yang terganggu, ada yang merasa khawatir akan kedatangan Tuhan. Sebenarnya ada apa? Sehingga ada di antara mereka yang mengalami khawatir, takut menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ke dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kekhawatiran dan ketakutan jemaat di Tesalonika, yang pertama, mereka khawatir tentang nasib teman-teman mereka yang telah meninggal. Ketika mereka khawatir tentang nasib teman-teman mereka yang sudah meninggal, maka Paulus memberi jawaban di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 13 sampai ayat yang ke-18, yang berbicara tentang kedatangan Tuhan. Secara khusus ayat yang ke-18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Artinya bahwa jemaat di Tesalonika mereka khawatir, sehingga Paulus perlu memberikan penghiburan bagi mereka. Terhadap kekhawatiran harus ada jawaban. Hal yang kedua, jemaat Tesalonika mereka merasa takut terhadap hari penghakiman yang akan datang. Mereka prihatin terhadap penghakiman, apa yang Tuhan akan lakukan terhadap mereka. Dan kita lihat juga ada jawaban dari Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11, yaitu teks firman Tuhan yang akan kita bahas dan pelajari pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, menarik untuk diperhatikan. Yang pertama, hari kedatangan Tuhan tidak perlu dituliskan kepadamu pada jemaat di Tesalonika. Keingintahuan jemaat tentang petunjuk mengenai kedatangan Tuhan itu sangat besar sehingga membuat mereka sering bertanya-tanya. Bahkan ada jemaat yang tidak mau bekerja karena berpikiran bahwa Kristus akan segera datang. Hal tersebut dapat kita lihat di 2 Tesalonika pasal 3 ayat 11. Menjawab hal itu, maka dalam bagian firman Tuhan ini Paulus memperingatkan mereka bahwa mengenai pengetahuan akan zaman dan masa sebaiknya tidak perlu untuk ditulis. Ayat 1. Mengapa? Karena zaman dan masa itu tidak dapat diperkirakan atau dipelajari melalui pendekatan dari segi ilmu apapun. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hal yang kedua, dikatakan hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Menarik untuk kita perhatikan, karena apa? Paulus menggunakan perumpamaan Tuhan Yesus. Paulus menyamakan parousia dengan kedatangan pencuri di waktu malam. Hal tersebut dapat juga kita lihat di Injil Matius pasal 24 ayat 43. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang mampu untuk memprediksinya. Pencuri akan mendatangi kita tanpa kita pernah tahu kapan dia akan datang. Lalu bagaimana sikap kita menghadapinya? Pikirkan apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menggagalkan usaha pencuri di rumah kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Hal yang ketiga, kedatangan Tuhan diibaratkan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Hal ini juga menarik untuk diperhatikan. Orang yang tidak mempersiapkan dirinya akan menerima kejutan yang menakutkan. Sebagaimana seorang perempuan yang sakit bersalin, demikianlah segala kepanikan serta ketakutan akan mereka rasakan, bahkan juga kebinasaan.
Karena itu perlu untuk bersiap-siap. Saudara dikasih oleh Yesus Kristus, apakah perempuan hamil benar-benar terkejut dengan sakitnya ketika mau melahirkan? Tanyakan saja kepada mereka yang pernah melahirkan. Sungguh tidak pernah bisa diduga sebelumnya kapan hari kelahiran itu tiba dan bagaimana sakitnya melahirkan, meski sebelumnya sudah mendapatkan gambaran-gambaran. Hal-hal ini menarik untuk diperhatikan, hal-hal yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, apa sebenarnya yang ingin Paulus katakan? Paulus mau menyatakan bahwa ketidakpastian waktu kedatangan Kristus hendaknya tidak membuat jemaat menjadi lengah dan tidak berjaga-jaga. Justru, ketidakpastian waktu kedatangan Kristus membuat bukan saja jemaat Tesalonika ketika Paulus menulis surat ini, tapi juga kepada kita pada masa kini, bahwa kita juga harus berjaga-jaga sesuai dengan firman Tuhan yang kita bahas hari ini. Sadar, siap, sedia, dan berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Saudara sekalian dikasih oleh Yesus Kristus, hal yang pertama yang akan kita pelajari, apa artinya hidup bersama dengan Allah? Dari ayat yang ke-9 saya mendefinisikan arti hidup bersama dengan Allah, yaitu kehidupan yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kehidupan yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus itu dapat kita lihat atau kita perhatikan dengan indikator. Yang pertama, orang-orang yang dikatakan siap, sedia. Orang-orang siang dikatakan dalam ayat yang ke-8. Paulus ingin menyadarkan jemaat bahwa mereka selaku orang percaya hendaknya sadar akan identitas diri mereka sebagai orang-orang siang. Hal yang kedua, berbaju zirahkan iman dan kasih. Yang ketiga, berketopongkan pengharapan keselamatan. Kalau kita melihat kedua bagian ini, Paulus membicarakan perlengkapan rohani dengan memakai istilah-istilah dalam tentara Romawi, yakni berbaju zirah dan berketopong, yang juga dapat kita lihat dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 17. Hal ini ada hubungannya atau kaitannya menunjukkan bahwa orang Kristen harus bersikap siaga dalam menanti kedatangan Kristus. Sebagaimana seorang tentara juga selalu bersikap siaga dalam segala hal untuk menghadapi segala kemungkinan. Demikian juga orang percaya harus bersiap sedia. Hal yang kedua, bagaimana cara hidup orang yang sudah bersama dengan Allah? Bagaimana cara hidup orang yang sudah bersama dengan Allah? Kita dapat melihat di ayat yang ke-11. Yang pertama, orang yang hidup bersama dengan Allah memiliki sikap saling menasihati. Orang percaya hendaknya saling mengingatkan satu dengan yang lain. Orang percaya harus saling memberikan nasihat supaya semua kita berjaga-jaga.
menjelang akhir zaman ini, banyak masalah, banyak kesulitan yang dialami. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan menerima hukuman. Tetapi ketika kita menyadarkan orang-orang yang sudah jauh dari hadapan Tuhan, supaya mereka berjaga-jaga, itulah fungsi kita sebagai orang yang ada bersama dengan Allah. Lalu hal yang kedua, saling membangun. Ayat 11. Ketika kita berbicara tentang cara hidup orang yang sudah bersama dengan Allah, saling membangun artinya kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Yang sudah setia supaya mereka semakin setia dengan pengajaran-pengajaran yang diberikan. Lalu menarik bagian selanjutnya dikatakan dalam ayat yang ke-11. Seperti yang memang kamu lakukan, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudara, bagian firman Tuhan ini artinya bahwa jemaat di Tesalonika pernah melakukan hal seperti ini. Paulus memberikan apresiasi, Paulus memberikan pujian kepada mereka untuk terus lakukan menjelang kedatangan Tuhan. Itulah cara hidup orang yang ada di dalam atau bersama-sama dengan Allah, yaitu saling menasehati dan saling membangun. Saudara-saudara dikasihi oleh Yesus Kristus. Hal yang ketiga, mengapa penting hidup bersama dengan Allah? Mengapa penting hidup bersama dengan Allah? Yang pertama, supaya kita dapat menilai zaman dan masa. Ayat yang pertama, kita ada di zaman akhir dengan persoalan yang begitu banyak terjadi. Tanda-tanda akhir zaman sudah ditunjukkan kepada kita. Bagaimana sikap kita menilai zaman dan masa ini? Haruskah kita mengeluh? Haruskah kita khawatir? Atau kita bingung dengan situasi yang ada? Firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 5, ayat 15 sampai ayat yang ke-16 berkata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan menghendaki supaya kita memiliki hikmat, supaya kita bijaksana dalam menilai zaman dan masa, sehingga kita dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik. Lalu hal yang kedua, mengapa penting hidup bersama dengan Allah? Supaya kita memiliki kualitas rohani yang baik. Kualitas rohani yang baik ini tidak seperti kita membalik telapak tangan. Kita mengatakan diri kita Kristen, rohani kita bisa bertumbuh dengan sendirinya. Tidak ada jaminan, saudara sekalian. Firman Tuhan mengatakan dalam ayat yang ke-8, ada 3 kebajikan dikatakan dalam bagian tersebut, yaitu kita harus sadar, beriman, dan memiliki kasih untuk melindungi orang percaya terhadap sikap berpuas diri dan putus asa yang merupakan ciri-ciri dari orang yang belum percaya kepada Tuhan. Pengharapan keselamatan berarti penantian dengan sungguh-sungguh agar dilepaskan dari murka Allah yang terakhir dan kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan.
ketika kualitas rohani kita sebagai orang yang percaya menjadi lebih baik. Lalu hal yang ketiga, supaya kita memiliki kepastian keselamatan. Ayat yang ke-9. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini penting bagi kita sebagai orang yang percaya. Jaminan keselamatan ini dan keyakinan kita bahwa kita akan diselamatkan oleh Tuhan, ini adalah hal yang sangat penting untuk kita pelajari dan harus menjadi pegangan dalam hidup kita. Mengapa kita harus hidup bersama dengan Allah? Karena ada jaminan kepastian keselamatan. Itu sebabnya hari ini jangan pernah sia-sia mengiringi Tuhan. Jangan pernah berpikir keliru ketika saudara mengikuti Tuhan. Karena ada jaminan keselamatan dan kepastian keselamatan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa refleksi kita hari ini dari firman Tuhan yang sudah kita pelajari? Pertanyaan bagi kita, sudahkah kita menyadari hari ini kita hidup bersama dengan Allah? Betapa pentingnya untuk kita hari ini bersiap sedia menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya ke dalam dunia ini. Pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan diri? Sudahkah kita menjadi orang yang bijaksana dalam menilai zaman dan masa? Yesus akan datang ke dalam dunia ini. Adakah Dia mendapatkan kita sedang hidup bersama dengan Allah? Kalau hari ini kita belum sungguh-sungguh hidup bersama dengan Allah, mari kita kembali dan datang kepada Tuhan sebelum kita terlambat. Hiduplah bersama-sama dengan Allah, karena kita akan beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Hari ini kita tidak perlu khawatir, tidak usah takut. Kapan Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya ke dalam dunia ini? Tetapi yang menjadi pokok penting sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita pelajari, marilah kita mempersiapkan diri. Kita berjaga-jaga agar ketika Yesus datang kedua kalinya ke dalam dunia ini, Dia mendapati kita sedang setia dan hidup bersama dengan Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita, dan kita dapat mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya ke dalam dunia ini, dan kita menjadi orang yang setia. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom.